Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sanda Nur Andani dari Praktikum Pajak kelas 6B. Di sini saya ingin mengoperasikan aplikasi SPT Masa untuk mengisi SPT Masa PPh pasal 21. Sebelumnya, kita akan melihat soal terlebih dahulu. Dan ini adalah tampilan soal dari contoh kasus PT Fantastic Food, di mana sudah tertera profil dari perusahaan, kemudian ada data pegawai tetap, dan ada pula data pegawai tidak tetap. Nah, untuk soal ini sudah saya convert ke bentuk Excel untuk memudahkan kita dalam melakukan pengisian SPT. Kita close. Dan ini adalah tampilan Excel yang sudah saya convert, di mana ada profil perusahaan, kemudian data pegawai bulan Januari, bulan Juli, dan bulan Desember, dan ada data pegawai tidak tetap. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi SPT. Oke, selanjutnya kita pilih yang old, kemudian pilih database. Untuk login database, username-nya administrator dan password-nya yaitu 123. Kemudian kita login. Di sini kita akan mengisi MPWP terlebih dahulu. Kita klik OK. Untuk MPWP, kita copy paste saja dari profil perusahaan. Kemudian kita klik simpan. MPWP berhasil disimpan. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi profil perusahaan. Untuk namanya, yaitu kita copy paste. Kemudian untuk alamat. Kemudian untuk nomor telepon. Untuk email. Kemudian untuk MPWP penandatangan. Kemudian untuk nama penandatangan yaitu Fauzi. Dan untuk MPWP kuasa dan nama kuasa apabila tidak tertera dalam soal, maka kita kosongkan saja. Lalu kita klik simpan. Profil berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya kita akan menginput data pemotongan pajak, yaitu kita akan mengambil contoh salah satu dari data pegawai. Untuk sebelumnya, untuk data pegawai memiliki 7 data pegawai, yaitu Fauji, Faisal, Fikri, Fajar, Fahmi, Farah, dan Ferdania. Namun hanya 5 nama pegawai yang memiliki penghasilan neto setahun melebihi PTKP, yang nanti akan dikenakan PPh pasal 21. Maka dari itu, untuk data pegawai Fata dan Ferdania tidak dikenakan PPh pasal 21 karena penghasilan neto setahun tidak melebihi PTKP. Maka dari itu kita ambil contoh pada MPWP Fauzi saja. Kemudian untuk nama yaitu Fauzi. Kemudian untuk kode objek pajak, kita isi yang belakangnya 01. Untuk yang belakangnya 02 yaitu untuk penerima pensiun. Kita pilih yang 01. Kemudian kita copy paste jumlah penghasilan bruto. Kemudian PPh dipotong. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik no. Sudah terinput data dari Fauji, di mana sudah terdapat jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong. Setelah itu kita close saja. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mengekspor data, karena sebelum kita mengimpor data, kita akan mengekspor data terlebih dahulu. Caranya kita pilih CFC, kemudian kita pilih ekspor, kemudian kita
pilih bukti potong dan SSP. Kemudian kita pilih yang pemotongan pajak bulanan 1, record, kemudian kita ekspor. Lalu kita simpan di dokumen agar tidak kesulitan dalam mencari kembali. Kita simpan di PT. Fantastic Food saja. Kemudian kita save. Data berhasil diekspor. Lalu kita klik OK. Lalu kita close. Oke, langkah selanjutnya setelah kita mengekspor data ke Excel, kita akan melihat data Excel yang sudah kita buat, yaitu, dan ini adalah tampilan dari Excel yang sudah kita buat. Kita rapikan dulu. Kemudian untuk langkah pertama, kita akan mengubah MPWP, yaitu kita klik kursornya di angka MPWP, kemudian kita klik General, kemudian kita pilih More Number Format. Kemudian kita pilih Custom, kemudian untuk type-nya, kita ubah menjadi nolnya sebanyak 15 kali. Lalu kita klik OK. Kita perbesar agar terlihat. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengcopy paste data pegawai yang lainnya, yaitu kita lihat di dalam soal. Ini data pegawai tetap bulan Januari, karena sebelumnya hanya 5 data pegawai yang masuk atau yang memiliki penghasilan neto setahun melebihi PTKP. Kita ambil MPWP Faisal sampai dengan Fahmi, kita copy paste saja. Kemudian kita copy paste. Namun untuk copy pastenya tidak menggunakan CTRL-V biasa, kita tekan CTRL-V, kemudian kita pilih values, transpose, lalu klik OK. Oke, selanjutnya untuk MPWP, sama sebelumnya, kita copy paste saja. Tekan CTRL-V, kemudian values, kemudian transpose, lalu klik OK. Untuk masa pajak tahun pajak dan pembetulan, kita copy paste seperti biasa. Kemudian untuk kode pajak kita copy seperti biasa. Kemudian untuk jumlah bruto kita copy paste dari soal. Paste saja. CTRL-V, kemudian values, kemudian transpose, lalu klik OK. Kemudian untuk jumlah PPh, kita copy paste. Kemudian tekan CTRL-V, values, transpose, lalu klik OK. Dan untuk kode negara kita kosongkan saja. Lalu kita save, caranya kita pilih file. Oke, sebelumnya kita akan mengubah MPWP sama seperti MPWP Fauji. Caranya, untuk menghilangkan tanda titik dan tanda strip, kita tekan CTRL-H, kemudian kita ubah file mode-nya dengan tanda titik, kemudian kita replace sampai semua terganti, lalu kita close. Dan untuk selanjutnya kita akan menghilangkan tanda strip. Caranya kita tekan CTRL-H, kemudian font mode-nya kita ganti dengan tanda strip, kemudian kita replace sampai semuanya terganti, lalu kita close. Untuk mengubah
MPV Paisal sama seperti Pauji, kita arahkan kursor ke MPV Pauji, kemudian kita klik format pointer, kemudian kita arahkan MPV Pauji sampai dengan Fahmi, agar MPWP sama dengan seperti Pauji. Untuk langkah selanjutnya, kita akan men-save file ini. Caranya kita pilih file, kemudian kita pilih save as. Kemudian untuk save as type-nya kita ganti dengan Excel workbook. Kemudian kita klik save. Oke, selanjutnya setelah kita menyimpan data tersebut, kita akan menghapus MPV dari Pauji atau data dari Pauji karena MPV Pauji atau data Pauji telah terinput di dalam aplikasi SPT. Kita hapus saja. Kita hapus. Lalu kita akan menyimpan kembali file ini, kemudian kita klik file, kemudian save as. Kemudian kita akan mengganti save as type-nya yaitu CFC MDOS, kemudian kita klik save, lalu kita klik yes. Setelah itu kita close saja. Oke, langkah selanjutnya setelah kita menyimpan data Excel, kemudian kita akan mengimpor data keempat pegawai yang tadi sudah tidak buat. Caranya klik CFC, kemudian klik impor, bukti potong, pemotongan pajak bulanan, kemudian kita buka file dengan data yang sudah kita buat, lalu kita klik open. Selanjutnya muncul tampilan seperti ini, kemudian kita impor. Kemudian impor sudah berhasil, lalu kita klik OK. Kita close saja. Oke, langkah selanjutnya kita akan melihat data pegawai yang telah kita impor, yaitu caranya kita pilih isi SPT, kemudian SPT Indu, kemudian kita lihat bahwa pegawai tetapnya itu berjumlah 5 yang memiliki penghasilan neto setahun melebihi PTKP. Kemudian ada jumlah penghasilan bruto dan ada jumlah pajak penghasilan. Setelah itu kita close saja. Langkah selanjutnya kita akan menginput dua data pegawai pegawai tetap tersebut yang tidak memiliki penghasilan neto setahun yang melebihi PTKP. Yaitu caranya kita pilih isi SPT, kemudian kita pilih daftar pemotong pajak, kemudian satu masa pajak. Setelah itu kita pilih yang poin A, kemudian kita lihat yang poin B, ada pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT. Untuk jumlah pegawai kita isi dengan 2 karena ada 2 nama pegawai atau data 2 pegawai yang tidak memiliki atau tidak dipotong PPh pasal 21. Selanjutnya untuk jumlah pajak brutonya bisa dijumlah, yaitu sebesar 9.500.000. Kemudian total bruto penghasilannya itu kemudian sesuai. Setelah itu kita lihat dulu. Setelah itu kita klik simpan. Kemudian bagian B berhasil disimpan, lalu kita klik OK. Setelah itu kita lihat yang poin C, di mana ada jumlah dan AB-nya itu total penghasilan brutonya sebesar 54.650 dan total jumlah PPh yang dipotong yaitu 811.583. Jika sudah, kita close saja.
Oke, langkah selanjutnya kita akan mencek kembali, kemudian klik isi SPT, kemudian SPT induk. Kemudian kita melihat bahwa pegawai tetap jumlahnya menjadi 7, jumlah penerima penghasilannya menjadi 7 pegawai tetap. Kemudian untuk penghasilan brutonya tetap, kita close saja. Kemudian kita akan melihat lampiran, caranya sama, yaitu kita klik isi SPT, SPT induk. Kemudian kita lihat yang bagian lampiran, kita checklist yang bagian ketujuh, yaitu surat setoran pajak. Kemudian untuk lembarnya yaitu 1 lembar. Selanjutnya kita pindah ke poin E, yaitu pernyataan dan PTD pemotong. Untuk tempatnya kita isi dengan Tangerang. Dan untuk tanggalnya kita ganti dengan tanggal 20 Mei 2021. Lalu kita klik simpan. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita close saja. Selanjutnya kita akan membuat surat setoran pajak. Caranya yaitu kita pilih isi SPT, kemudian kita pilih daftar SSPPBK, kemudian kita klik tambah. Setelah itu kode akun pajak kita isi dengan yang belakangnya 21. Kemudian untuk kode jenis setoran kita isi yang 100. Kemudian untuk tanggal SSP-nya kita ganti bulannya 5. Untuk nomor bukti PBK, karena di dalam soal tidak ada, maka kita isi dengan 16 angka. Setelah itu untuk jumlah PPh di setornya, yaitu bisa kita lihat ini sebesar 811.583, 811.583. Kemudian kita klik simpan, dan untuk keterangan kita 0, kita klik simpan, kita pilih no. Sudah terinput untuk SSP-nya, lalu kita close saja. Langkah selanjutnya kita akan mencetak atau menyimpan file pada bulan Mei yang telah kita buat. Caranya yaitu isi SPT, kemudian SPT induk, kemudian kita lihat yang bagian E yaitu pernyataan dan PTD pemotong, kita klik. Kemudian ada tulisan cetak, kita pilih cetak. Oke, langkah selanjutnya kita akan menginput data pegawai tidak tetap. Di dalam data pegawai tidak tetap ada PPh final dan tidak final sesuai dengan objek pajaknya. Untuk bulan penginputan bisa dilihat di tanggal pemotongan. Sebelumnya kita lihat soal terlebih dahulu. Di dalam data pegawai tidak tetap terdapat upah, pesangon, penjajah barang, tenaga ahli WP luar negeri, tenaga ahli akuntan, dan tenaga ahli pengacara. Oke, kita lanjut mulai ke aplikasi, yaitu yang pertama kita akan membayar upah pada Pandi, di mana upah itu termasuk ke dalam PPh tidak final. Oke, langkah pertama kita isi SPT, kemudian kita pilih daftar bukti potong, kemudian kita pilih tidak final. Selanjutnya kita buat baru. Kemudian untuk MPWP, di dalam soal tidak terdapat MPWP, maka kita kosongkan saja. Dan kita isi dengan 16 angka. Kemudian namanya itu Fandi. Kemudian untuk nick dan passwordnya,
kemudian alamatnya. Setelah itu kita masuk ke poin B, yaitu kode objek pajak. Kita pilih yang 3 titik ini, kita klik, kemudian kita pilih yang upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, yang belakangnya 03, kita klik, kemudian kita klik OK. Untuk cara pembayaran, kita lihat di soal, keterangan bahwa pembayaran itu di bulanan, kemudian untuk statusnya adalah K0, dan untuk masa kerjanya 21 hari, untuk status PTKP-nya yaitu K0, dan untuk masa kerjanya yaitu 21 hari, dan untuk jumlah penghasilan brutonya, kita copy paste. Setelah itu kita selesai. Muncullah PPh dipotong dari Pandi yaitu sebesar 37.500. Kemudian kita simpan. Kita klik no. Data sudah terinput. Langkah selanjutnya kita akan membuat data pegawai yang kedua, data pegawai tetap yang kedua, yaitu kita klik baru. Kemudian kita lihat MPWP Fadli yaitu tidak ada, maka kita kosongkan saja. Kita isi dengan angka sebanyak 16 kali, kemudian nama, untuk nik, kemudian untuk alamat, kemudian kita pilih ketiga titik ini, kita klik saja, kita pilih yang belakangnya 03, kemudian masukkan perhitungan detail. Untuk cara pembayaran kita lihat tidak bulanan, keterangannya tidak bulanan, maka kita pilih yang tidak bulanan. Kemudian untuk status PTKP-nya, yaitu K1 dan masa kerjanya 4 hari. K1 dan untuk masa kerjanya 4 hari. Kemudian jumlah penghasilan brutonya, copy paste. Kemudian kita klik selesai. Karena jumlah penghasilan bruto tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan PPh pasal 21 atau tidak dikenakan PPh. Kita klik simpan, kita klik no. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam PPh tidak final yang poin ke-14, yaitu Verdi. Kita copy paste, kita buat baru. Untuk MPWP-nya tidak ada, kita isi dengan angka sebanyak 16. Untuk namanya Verdi, nick-nya kita copy paste, alamatnya, kemudian kita pilih 3 titik ini, kita pilih yang belakangnya 03, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk cara pembayaran kita lihat di dalam soal, yaitu tidak bulanan. Kita isi dengan tidak bulanan, kemudian status PTKP-nya K2, dan untuk masa kerjanya, yaitu 5 hari, dan untuk jumlah penghasilan brutonya, kita copy paste, kemudian kita klik selesai. Kemudian PPh dipotongnya sebesar 0 karena penghasilan netonya atau penghasilan brutonya tidak melebihi PTKP, maka tidak dikenakan PPh pasal 21. Untuk identitas pemotong, jangan lupa kita ganti dengan bulan Mei 2021, lalu kita simpan, lalu kita klik no. Selanjutnya kita akan buat baru. Kita lihat soal. Untuk yang keempat yaitu upah Febri. Kita
kita lihat tidak ada NPWP, maka kita isi dengan angka sebanyak 15. Kemudian untuk NIK-nya, kemudian untuk alamatnya, kemudian kita pilih 3 titik ini, kemudian pilih yang 03 lalu klik OK. Kemudian kita lihat cara pembayarannya, yaitu tidak bulanan, kemudian PTKP-nya K1, masa kerjanya 6 hari. Kemudian kita lihat penghasilan brutonya. Penghasilan brutonya, copy, lalu kita selesai. Kemudian PPh dipotongnya sebesar 0. Kemudian kita simpan. Kita klik 0. Langkah yang terakhir, untuk upah kita klik baru. Kita lihat soal, yaitu Fadel karena tidak memiliki NPWP, maka kita isi dengan angka sebanyak 15. Kemudian kita isi NIK-nya. Kemudian alamatnya. Kemudian kita pilih 3 titik ini. Kita pilih yang bagian 3. Oke. Untuk cara pembayarannya kita lihat di soal, yaitu bulanan dengan PTKP, dengan PKP-nya TK2, masa kerjanya 23 hari. Bulanan TK2, dan harinya adalah 23 hari. Kemudian jumlah penghasilan brutonya. Lalu selesai. Dan untuk PPh dipotongnya sebesar 33.000. Dan untuk tanggal pemotongnya kita lihat di soal, yaitu 29 Mei 2021, lalu kita simpan, lalu kita klik no. Dan untuk PPh tidak final upah sudah terrecord, lalu kita close saja. Oke, selanjutnya kita akan menginput pegawai tidak tetap pada pesangon. Kita lihat soalnya. Di sini ada data pegawai tidak tetap, pesangon. Kita apa sih? Oke, langkah yang kedua kita akan membayar pesangon. Pesangon ini termasuk ke dalam PPh final. Kita masuk aplikasi. Caranya pertama kita isi SPT, kemudian kita pilih daftar bukti potong, kemudian final, kemudian kita baru, kemudian kita lihat di dalam soal untuk NPWP. Untuk NPWP-nya tidak ada, kita masukkan, kemudian namanya, untuk NIK-nya, alamatnya, kemudian kita pilih 3 titik di bawah. Kita pilih yang uang pesangon yang dibayarkan sekaligus, yang belakangnya 01, kita klik. Kemudian jumlah penghasilan brutonya 90 juta, kita copy paste.
copy, lalu muncul PPh dipotong yaitu sebesar 2 juta. Untuk identitas pemotong, tanggal pemotong yaitu kita lihat di dalam soal, yaitu 28 Mei 2001. Kemudian kita klik simpan. Lalu klik yes. Selanjutnya, kita akan menghitung pesangon yang kedua, yaitu virus, di mana untuk MPWP virus yaitu kita copy. Untuk namanya yaitu virus. Kemudian untuk nick dan no passwordnya, kita copy. Kemudian alamatnya. Kemudian kita pilih 3 titik ini. Kita pilih yang belakangnya 01. Kemudian untuk jumlah penghasilan bruto kita lihat di dalam soal, yaitu 120 juta. Kita copy paste. Kemudian otomatis PPh dipotongnya sebesar 5.500.000 dan untuk tanggal pemotongan yaitu 28 Mei 2021, lalu kita simpan, lalu kita klik no. Data sudah terinput, lalu kita close. Langkah selanjutnya kita akan melihat di dalam soal yaitu tentang penjajah barang. Di sini penjajah barang termasuk ke dalam PPh tidak final. Caranya sama seperti sebelumnya. Kita pilih isi SPT, daftar bukti potong, tidak final. Kemudian kita pilih baru. Kemudian untuk MPWP, kita lihat di dalam soal, MPWP dari penjajah barang, kita copy paste. Kemudian untuk namanya, yaitu Fatona. Nick-nya, alamatnya, kemudian kita pilih 3 titik di sini. Kemudian kita pilih yang imbalan kepada penjajah barang dagangan yang belakangnya 06. Kita klik, kemudian klik OK. Kita lihat di sini bahwa bukti potongan tidak final. Kita lihat di dalam soal, tipe penghasilan yaitu berkesinambungan. Kemudian dipotong oleh satu pemberi kerja, cara pembayarannya. Kemudian status PTKP-nya yaitu K2. Dan untuk akumulasi penghasilan kena pajaknya, yaitu 170 juta. Kemudian jumlah penghasilan brutonya, yaitu 20 juta. Kemudian kita klik selesai. Dan muncullah PPh dipotong sebesar 656.250. Setelah itu, kita pastikan identitas pemotong. Untuk tanggal pemotongnya, kita lihat di dalam soal, yaitu 28 Desember 2021. Kemudian kita klik simpan. Lalu kita klik yes. Selanjutnya kita keluar, kita close saja. Kita akan menghitung data pegawai tidak tetap. Kita lihat di soal, yaitu tenaga ahli, WP atau wajib pajak luar negeri. Caranya sama seperti sebelumnya, kita pilih isi SPT, daftar bukti potong, kemudian kita pilih yang tidak final, karena
tenaga ahli masuk ke dalam PPH tidak final. Yaitu kita pilih yang tidak final. Kemudian kita buat baru. Kemudian kita lihat NPWP-nya. Tenaga ahli tidak memiliki NPWP, maka kita isi dengan angka sebanyak 16 kali. Kemudian namanya itu Mr. Fan. Kita copy. Untuk nick dan no password, kemudian alamat, kemudian kita pilih 3 titik di sini, kita klik saja. Kemudian kita pilih yang imbalan kepada tenaga ahli yang belakangnya 07. Kita klik, kemudian kita klik OK. Kemudian untuk tipe penghasilannya kita lihat di soal, yaitu tidak berkesinambungan. Kemudian kita langsung memasukkan ke jumlah penghasilan bruto. Kita lihat di soal bahwa penghasilan brutonya itu sebesar 8.700 US dollar dan untuk 1 US dollarnya seharga 14.150, maka dari itu kita kalikan 8.700 dikali 14.150 itu hasilnya 123 105.000, kita copy. Lalu kita klik selesai dan muncul PPH dipotong dengan penghasilan jumlah bruto sekian. Setelah itu kita simpan, lalu kita klik yes. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan tenaga ahli akuntan, di mana dengan NPWP kita copy paste, kemudian nama, kemudian nick dan no password, kemudian alamat, kemudian kita pilih 3 titik di bawah, kita pilih yang 07, lalu kita masukkan, kemudian kita lihat dalam soal bahwa tidak berkesinambungan, dan untuk jumlah penghasilan brutonya 80 juta. Kita selesai. Dan untuk PPH dipotongnya sebesar 2 juta. Lalu kita simpan. Kita klik yes. Selanjutnya kita akan menghitung PPH tidak final pada tenaga ahli yang ketiga. Kita lihat dia memiliki NPWP, maka kita copy paste. Kemudian namanya. Kemudian untuk nick dan no passwordnya. Kemudian alamatnya. Kemudian kita pilih 3 titik di bawah. Kita pilih yang ketujuh, yaitu imbalan kepada tenaga ahli yang belakangnya 07. Kita klik OK. Di dalam soal, tipe penghasilannya itu tidak berkesinambungan. Kemudian jumlah penghasilan brutonya 75. Copy paste. Lalu klik selesai. Dan untuk tanggalnya, pemotongan yaitu kita lihat 28 Mei 2021. 8, 9, lalu kita klik simpan. No. Setelah itu sudah record
dari PPH tidak final. Selanjutnya kita close saja. Kemudian kita klik SPT. Kemudian SPT induk. Kita pilih yang lampiran, di mana untuk surat SSP kita ganti menjadi 2 lembar. Kemudian karena 2 lembar itu adalah ada PPH final dan tidak final, kemudian kita pilih yang bagian E. Setelah itu kita simpan. Lalu kita klik OK. Kita close. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.